pengertian. Istilah reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Entah sampai kapan kata reformasi dipakai untuk menunjukkan kekuasaan suatu rezim pemerintahan. Latar belakang, tahun 1998 mencuat gerakan reformasi di Indonesia yang dipelopori oleh para mahasiswa. Gerakan reformasi itu bahkan menjadi monumental karena mampu meruntuhkan rezim Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Sampai lengsernya dari jabatan presiden, Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun sejak tahun 1966. Soeharto sendiri melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan begitu, reformasi di Indonesia pun sering disebut sebagai era pasca Soeharto. Tujuan era reformasi. 1. Mengenai krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, terkhusus untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global serta pemulihan aktivitas usaha nasional. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat secara tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap netral. Pada gambar di samping adalah aksi mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR pada tahun 1998. Ada 6 agenda gerakan reformasi tahun 1998. 1. Yaitu suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dwifungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan otonomi daerah. Ada juga kelebihan-kelebihan reformasi. Pertama, kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Kedua, pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kendala. Ketiga, persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. Dan yang terakhir, daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Faktor-faktor penyebab munculnya reformasi. 1. Krisis politik. Terlihat dari kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Kedua, krisis ekonomi. Didominasi oleh pemilik modal sementara masyarakat ekonomi tidak dapat berkembang. Ketiga, krisis hukum. Penerapan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah sementara bagi kelompok kelas atas hukum dapat direkayasa. Keempat, krisis moneter adalah kondisi yang disebabkan oleh perekonomian dunia yang turut memengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Kelima, krisis kepercayaan. Kondisi yang terjadi di dalam negeri di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai pemerintah yang tengah berkuasa mampu memperbaiki kondisi negara yang tengah dilanda masalah. Perkembangan pemerintahan pada masa reformasi. A. Pemerintahan Habibie. Agenda pemerintahan B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemberian amnesti dan munculnya kebebasan berpendapat. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Penyelesaian masalah Timur Timur. Pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Berakhirnya masa pemerintahan Habibie. Ketidakpuasan terhadap hasil referendum Timur Timur yang menyebabkan lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie pada sidang umum MPR karena pemerintah Habibie dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Tanggal 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan mundur dari jabatan presiden. B. Pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie. Manuver politik yang digalang Amin Rais dan poros tengah Parpol Islam berhasil mengalahkan Megawati dan menjadikan Gus Dur presiden Indonesia. Sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan. Kebijakan Gus Dur memperbolehkan perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa, meminta pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran Marxisme-Leninisme, melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia sekaligus membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang beliau kunjungi. Karena kebijakan yang mementingkan unsur toleransi, maka
Gus Dur dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia. C. Pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Kebijakan-kebijakan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan, membangun tatanan politik yang baru dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan pemilihan presiden dan wapres. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timur Timur dari Republik Indonesia. Melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Merealisasikan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk KPK tahun 2002. D. Pemerintahan SBY tahun 2004 sampai 2009. Kebijakan-kebijakan. Anggaran pendidikan diangkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Konversi minyak tanah ke gas, memberikan BLT, pembayaran utang secara bertahap kepada badan BPB, pelayanan UKM, subsidi BBM, memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008, pemberian bibit unggul pada petani, berhasil mengupayakan perdamaian dengan GAM tahun 2005.